Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5 dan bahasa. Selamat bertemu kembali. Kita akan membahas, sebelumnya sudah membicarakan tentang struktur teks novel sejarah. Namun kali ini berkelanjutan dengan mengidentifikasi aspek kebahasaan teks novel sejarah. Dalam hal ini kita akan menuliskan tentang kompetensi dasar, antara lain 1. Menganalisis kebahasaan cerita novel sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan novel sejarah. Untuk dapat mempelajari kebahasaan atau ketatabahasaan dalam teks novel sejarah, maka perlu kita memahami dulu ciri kebahasaan itu sendiri. Adapun untuk memahami kebahasaannya antara lain 1. Berbicara kalimat simpleks, kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, nominalisasi, menggunakan kalimat bermakna lampau, yang terakhir kalimat langsung. Untuk menyimak selanjutnya bahwa pengertian dari kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat atau terdiri minimal subjek dan predikat atau disebut pula kalimat tunggal. Perlu kita pahami bahwa contoh itu ada pada buku kalian, yaitu tentang judul Gajah Mada. Kita berusaha mencari contoh yang ada di sana, walaupun dengan menggunakan bahasa sehari-hari paling mudah. Contoh di situ dalam novel Gajah Mada, gempar segenap pasukan Bayangkara yang ada. Kata gempar di sana predikatnya jabatannya keterangan. Sedangkan segenap pasukan Bayangkara yang ada adalah subjek. Jadi dua jabatan tersebut sudah dinamakan atau disebut kalimat tunggal. Demikian pula contoh yang lain yaitu mereka saling pandang. Ini paling mudah juga ada di contoh novel Gajah Mada, yaitu mereka saling pandang, mereka subjek, saling pandang predikat. Kemudian yang kedua kalimat kompleks, terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Biasanya kalimat itu agak panjang, sebab kadang juga dibatasi oleh konjungsi. Kalimat kompleks bisa terdiri dari satu kalimat tunggal dan berikutnya kalimat tunggal lainnya. Contoh di sini, besok pagi saat matahari terbit itu sudah satu kalimat. Tanda jeda di situ koma, ada orang yang akan melakukan pemberontakan. Kalau kita beri jabatan besok pagi saat matahari terbit itu keterangan keseluruhan. Ada orangnya itu jabatan subjek yang akan melakukan pemberontakan predikat. Sedangkan klausa pertama yang sebagai keterangan di situ sebetulnya sudah mengandung keterangan dan subjek. Contohnya di situ besok pagi. Nah, ada batasan saat matahari terbit. Nah, matahari terbitnya di sana subjek. Maka pola keseluruhan itu aslinya keterangan subjek predikat. Namun keterangan itu memiliki perluasan menjadi satu pola kalimat, yaitu keterangan dan subjek. Sehingga itu bisa dikatakan kalimat kompleks. Bisa kalimat lainnya silahkan, misalnya akan
Saya belajar saat adik sedang tidur. Itu biasanya, ini di sini di teks tidak ada. Tapi misalnya seperti itu kalimat sehari-hari. Saat saya belajar itu sudah keterangan. Namun keterangan itu memiliki saya. Saat belajar berarti sudah predikat belajar. Ketika atau juga ketika adik sedang tidur, adiknya itu subjek. Sedang tidur berarti predikat. Berarti dua pola kalimat yang disebut kalimat kompleks. Kemudian yang ketiga, di dalam wacana satu Gajah Mada, di sana juga mengandung mencari kaidah bahasanya, yaitu melalui konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Adapun macam konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antar anak kalimat dengan induk kalimat. Itu biasanya terdapat pada kalimat kompleks. Konjungsi subordinatif juga menghubungkan dua klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Contohnya, di situ ada subordinatif atribut yang, subordinatif syarat kata jika, kalau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, subordinatif waktu, sejak, semenjak, sehari, sedari, sewaktu, dan seterusnya. Kemudian di situ ada subordinatif perbandingan, sama bla 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 dengan, lebih bla 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 daripada. Yang selanjutnya itu subordinatif komplementasi. Kalau ada kata bahwa di situ berarti ada subordinatif bahwa, itu konjungsi bahwa. Subordinatif cara dengan tanpa. Subordinatif alat dengan samanya. 8. Subordinatif hasil, sehingga, sampai, dan makanya. Subordinatif perbandingan, seakan-akan, seperti, seolah-olah, dan seterusnya. Subordinatif konsesif, biarpun, walaupun, sekalipun. 11. Subordinatif pengandaian, andai kata, seandainya. Konjungsi-konjungsi yang tadi saya sebutkan menyatakan subordinatif apa saja nanti akan bisa kita cari dalam wacana Gajah Mada ataupun wacana yang lainnya supaya lebih jelas. Kemudian kita mengacu kepada konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal selalu ada dalam novel sejarah. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengacu pada waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal atau peristiwa terdiri dari bagian berikut. Konjungsi temporal yang menghubungkan dua peristiwa yang tidak sederajat, misalnya apabila, bila mana, dan seterusnya. Konjungsi temporal yang menghubungkan bagian kalimat yang sederajat, misalnya sesudah, sebelumnya. Kemudian di samping itu kaidah lainnya kita berbicara kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dibedakan menjadi 3, yaitu rujukan benda, rujukan tempat, rujukan personil. Rujukan benda seperti halnya ini, itu, buku ini, buku itu, berarti menunjukkan kepada benda. Rujukan tempat seperti di sana, di sini, berarti silakan mengacu kepada tempat. Rujukan personil seperti dia, mereka, kita, dan seterusnya. Kemudian kita berbicara nomina. Unsur kebahasaan dalam novel sejarah sering menggunakan kata atau kelompok kata nomina untuk menggambarkan peristiwa sejarah secara rinci. Maka terdapat 3 jenis kelompok nomina, yaitu 1. Kelompok nomina modifikatif.
yaitu mewatasi, membatasi. Contoh rumah besar, ruang tamu misalnya, atau 2 botol, membatasi sesuatu kata. Bukan ada rumah besar pasti ada rumah kecil, ada rumah kosong, ada ruang tamu pasti juga ada ruang belajar, dan seterusnya. Itu pembatasan namanya, nomina yang dibatasi. Kelompok koordinatif tidak saling menerangkan. Contoh lahir batin, sandang pangan, sarana prasarana, hak dan kewajiban. Ini tidak saling menerangkan. Lahir yaitu berdiri sendiri, batin berdiri sendiri. Namun setelah digabungkan kata lahir batin, itu yang disebut koordinatif. Kelompok nomina apositif, apositif maksudnya. Contoh, Andi teman mainku, Yunan teman kelasku. Bisa seperti itu. Berarti ada satu apositif. Ani sahabat kecilku, pergi berlibur ke Jakarta. Kata ke Jakartanya juga disebut apositif. Berikutnya yaitu nominalisasi. Nominalisasi merupakan proses pembentukan nomina dari kelas kata dengan menggunakan afiksasi atau imbuhan. Kita mengenal afiksasi sama dengan imbuhan, yaitu kata asufik. Bisa dibaca safik, silahkan. Atau disebut bahasa Indonesianya akhiran. Contoh ada akhiran an, ada akhiran at, ada akhiran is, isme, dan seterusnya. Nanti bisa kita cari dalam wacana tersebut bila ada kata tersebut. Contoh kata tujuan, muslimat, dari kata muslim. Maka di situ ada akhiran at. Egois, ada egoisme, ego saja. Ada imbuhan yang berupa akhiran yaitu isme. Kemudian berikutnya itu prefiks atau disebut awalan. Contoh awalan pe, se, di, me, dan lain-lain. Contoh kata ketua, dari kata dasarnya tua. Tapi setelah kata ketua sudah maknanya berbeda lagi. Pemuda, ada kata muda, tapi setelah digabungkan dengan imbuhan awalan pe menjadi pemuda. Kemudian dicari. Ada di, kalau bisa di rumah, kata di rumahnya itu preposisi, kata tempat, bukan imbuhan. Mencari, mencium, dan seterusnya. Konfiks, bukan konflik tuh, konfiks, gabungan awalan dan akhiran. Contoh di situ ada kesatuan, berarti gabungannya ke dengan akhiran an, awalan ke dan akhiran an. Penglihatan, pe menjadi peng. Kemudian kata dasarnya lihat dan akhiran an, itu gabungan. Permainan, gabungan awalan per, kata dasarnya main, akhiran an, berarti gabungan awalan dan akhiran dan seterusnya. Kemudian yang disebut infiks yaitu sisipan. Contoh Contoh kata tunjuk menjadi telunjuk. Maka maaf saja Anda jangan melafalkan L, R, M. Nanti menjadi telunjuk, menjadi seruling, menjadi gemetar. Sebetulnya gemetar, maka kita mengucapkannya dan seterusnya. Kombinasi afik, contohnya yaitu kata pemer atau afik pemer. Kombinasinya pemersatu, kesean, kesenian, dari kata seni, keberan, kebersamaan, keberan, kata dasarnya sama. Ketergantungan, keteran, jadi ketergantungan. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya
Prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah di sana menandakan kata lampau. Dan seterusnya, nanti bisa cari di wacana. Kemudian yang ke-8 yaitu kalimat langsung, di mana kita sering menjumpai kalimat langsung, yaitu merupakan kalimat yang dinyatakan secara langsung, biasanya ditandai dengan tanda petik ganda. Mana surat itu? Itu langsung. Bukankah hanya surat saja yang telah kau terima? Adakah real Peranggi pernah kau terima juga? Jadi seakan-akan kita bicara kepada orang lain itu langsung ada objeknya. Ada yang kita ajak bicara, ada yang kita ajak untuk bertanya, dan seterusnya. Setelah berakhir dalam materi ini, maka kita melalui penugasan, yaitu bacalah kembali teks Gajah Mada halaman 28 pada modul Anda dengan seksama. Kemudian identifikasikan kaidah atau kaidah kebahasaan di dalamnya. Kemudian kerjakan pada kertas folio bergaris. Seperti biasa, itu kumpulkan 1 minggu ke depan sebelum UTS. Perlu Anda ketahui, nanti sebelum UTS Anda sudah mengumpulkan tugas ini. Sebisa Anda, semampu Anda. Setiap poin ada contoh lain di wacana tersebut. Kalau kita bertemu, kita akan buatkan tabel, tapi tabel terlalu rumit. Jadi Anda sebisanya setiap poin berikan contoh-contoh yang ada. Kalau misalnya wacana itu paragraf 1 adanya apa? Paragraf 2 adanya apa? Mungkin ada konjungsi, mungkin ada kalimat tunggal, mungkin ada kalimat kompleks, dan seterusnya sampai tadi poin 8. Mudah-mudahan kalian jelas untuk bisa disimak sambil nanti cocokkan dalam buku Anda. Terima kasih, selamat belajar.